salam kasih dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Dari dalam rumah ibadah Gereja Gemim Victory Kairagi Weru Manado, kami mengajak warga jemaat sekalian yang berada di rumah kediaman masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai wujud penyembahan dan ungkapan syukur kita atas kasih dan setianya yang terus menyertai, membimbing, dan memberkati kita dalam hidup ini. Ibadah saat ini Minggu tanggal 22 November 2020 akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Ibu Deisi Karundeng Maringka, Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri. Sambil pemasangan lilin kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi juga bagi saudara. Tema ibadah kita adalah duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih nats pembimbing dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kami naikkan pujian, syukur, hormat kehadirat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Dalam segala kesetiaan-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati waktu dan kesempatan di hari Minggu ini. Kami pun boleh bersekutu bersama-sama. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami sungguh sangat berterima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau tetap mengawal kami semua. Untuk boleh ada menikmati anugerah berkat-Mu yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau berkenan bagi kami. Kawalilah peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia
Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa dan pengampunan. Sebelum kita membaca Alkitab, sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami membawa seluruh kehidupan kami, segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik lewat pikir, tutur kata kami, maupun tindakan kami. Yang kami lakukan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan persekutuan, kehidupan banyak orang, bahkan pun di mana kami pergi dan berada. Kami sungguh merasa kami tidak berlayak di hadirat-Mu Bapa. Sebab kami selalu mengandalkan kehidupan kami, mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan kami. Seringkali juga kami mengikuti kehendak kami sebagai manusia. Olehnya kami terus terjebak di dalam segala perbuatan yang sama, yang Tuhan sungguh tidak inginkan dalam kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, kami memohon Tuhan, baharuilah kehidupan kami, ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami, untuk kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh benar-benar ada bersama dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kemuliaan Tuhan, itulah yang harus kami nikmati di tengah-tengah persekutuan bersama di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan dosa, kami bermohon kepadamu. Amin. Miringkanlah
saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah dan pengampunan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, Engkau adalah terang kebenaran dan hidup. Firman-Mu hendak kami baca, renungkan bersama. Kami memohon curahan hikmat-Mu bagi kami di dalam segala kebijaksanaan, untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Engkau juga tuntun hamba-Mu yang Engkau percayakan di saat ini untuk membawakan firman. Taruhkanlah dia roh hikmat, sehingga ia boleh dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah terus dia seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami siap menyambut sabda-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan ikuti pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai yang ke-30. Sekali lagi, saat ini kita akan ikuti pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai yang ke-30. Pembacaan ini di bawah perikop, siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah
akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom. Terpujilah Tuhan, kita boleh ada lagi di hari Minggu yang bersukacita di hari ini. Sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan keluarga kita, pun juga dalam kelompok. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan yang sudah kita nikmati adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan orang semua. Nah, perenungan kita di minggu berjalan ini dengan tema duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah, ini juga berbicara tentang kerajaan sorga. Nah, Lukas menceritakan bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, ada seorang yang bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena orang Israel terikat kepada hal-hal yang kelihatan. Maka mereka tidak mampu mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan penghantar ke dalam kerajaan Allah. Yesus tidak memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan ini. Sebab ia datang untuk membimbing hati nurani manusia, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Justru ia mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saudara-saudaraku, jawaban Yesus berisi nasihat dan petunjuk yang menggugah hati, yaitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sempit atau sesak adalah orang yang harus menanggalkan segala kekayaannya dan sesudah itu menundukkan diri dan merendahkan diri dan mengusahakan diri untuk masuk satu demi satu. Semua orang yang ingin diselamatkan harus masuk melalui pintu yang sesak dan harus mengalami perubahan diri. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita terus membaca bagian bacaan Alkitab di sini, bahwa dikatakan Yesus adalah tuan rumah dan akan bangkit dan menutup pintu. Kristus adalah tuan rumah yang selalu memperhatikan semua orang yang sering mengunjungi rumahnya dan yang mau bekerja sebagai pelayan-pelayan di dalamnya. Kemudian juga bahwa pembelaan atas penolakan
Pertama, mereka telah menjadi tamu-tamu Kristus dan bergaul dekat dengannya, dan telah turut berbagi dalam kebaikan-kebaikannya, yaitu kami telah makan dan minum di hadapanmu di mejamu. Dan kedua, mereka telah menjadi para pendengar Kristus, telah menerima perintahnya dan mengenal dengan baik ajaran serta hukumnya, yaitu engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dan selanjutnya saudara-saudara, bahwa sebuah keyakinan mereka mengecewakan, sehingga mereka ditolak karena kejahatan yang dilakukannya. Kristus tidak menyangkal bahwa apa yang mereka serukan itu benar, namun benar juga bahwa mereka telah merendahkan perintahnya dan tidak mau menaatinya. Artinya di sini tentang pertanyaan yang pertama ketika kita melihat, ya. Pertanyaan yang pertama itu yang muncul tentang kerajaan sorga. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagi mereka yang bertanya tentang siapakah atau sedikitkah mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga, sebetulnya bagi Yesus pertanyaan itu tidak perlu untuk ditanya. Karena apa? Berulang kali Yesus telah mengajarkan kepada mereka tentang hal itu. Ya. Sehingga di sini ada sebuah seruan, ya, penegasan bahwa Yesus mengatakan bagi mereka yang akan masuk di dalam kerajaannya dan duduk makan bersama-sama dengan Dia, mereka harus melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak di sini adalah mengandung makna harus melalui perjuangan iman yang sungguh kepada Kristus, benar-benar mengikut Yesus, benar-benar menjadi pengikutnya yang setia dalam kehidupan mereka. Dan mereka ketika mau masuk dalam kerajaannya harus ada perubahan hidup. Jadi harus hidup dalam pembaharuan yang sesungguhnya. Hidup betul-betul melekat kepada Kristus dan tidak meragukan akan Dia. Nah, saudara-saudaraku, pintu yang sesak memangnya tidak mudah untuk orang masuk ke dalamnya. Ya. Pintu yang sesak itu namanya melalui perjuangan iman. Berarti betul-betul dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, mau menyerahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Kristus, sehingga orang akan berlayak nantinya untuk boleh dapat lolos pada pintu yang sesak itu. Siapa nih mau masuk dalam kerajaan sorga? Semua orang menginginkan hal itu. Siapapun dia. Ya. Bukan cuma umat Israel yang akan masuk ke situ. Orang-orang Yahudi. Tetapi milik semua orang yang layak untuk masuk dan berada di tempat itu. Tapi sekali lagi Yesus bilang harus melalui perubahan hidup. Artinya di situ ada pertobatan, ya. Siapa yang betul-betul bertobat, dia mendapat tempat yang sudah disiapkan oleh Yesus. Sebelum pintu ditutup, ya, maka harus ada pertobatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang akan duduk makan di dalam kerajaannya ialah mereka yang datang dari segala penjuru dan menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Di situ kita boleh baca. Dan kita adalah gereja yang di dalamnya termasuk ada pelayan khusus diberikan wewenang untuk mengajak jemaat supaya dengan senang hati duduk makan di dalam kerajaan Allah dengan rajin mengikuti persekutuan ibadah yang sudah diatur oleh gereja kita, termasuk bagi anggota jemaat, anggota sidi jemaat dalam mengikuti perayaan perjamuan kudus.
Kemudian gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan sebagai berkat kasih karunia Allah di dalam Kristus, yang telah membenarkan orang berdosa. Gereja sebagai sarana yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya untuk membina dan memelihara mereka dalam iman. Iman yang menyelamatkan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kalaupun ada usaha manusia tidaklah penting untuk bisa mendapatkan keselamatan, tetapi itu merupakan ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada setiap orang. Sebab keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan adalah keselamatan yang tanpa batas. Keselamatan yang sungguh sangat sempurna, yang sudah orang terima sebagai umat Allah, sebagai umat tebusannya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah berkaca dari firman Tuhan ini. Ikutlah Yesus. Ikutlah Dia, setialah kita untuk mau terus bersekutu dan melayani Tuhan. Untuk mau terus hidup di dalam berbenah diri, bahkan di dalam hidup yang sungguh iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya bahwa kita tidak akan tergoyahkan iman kita kepada Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatiku, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, yang sudah mengawal kami. Firman Tuhan yang sudah mengajak kami untuk kami boleh hidup setia mengikut Yesus. Walau kami harus melalui pintu yang sesak, tetapi Engkau menjanjikan ada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai di sana. Di dalam hidup kita sebagai manusia, yang dibarengi juga dengan pertobatan kita, untuk menanggalkan kehidupan yang tidak layak, dan masuk dalam pembaharuan hidup yang sesungguhnya. Kami percaya Engkau terus mengingatkan kami Tuhan,
melalui sabda kebenaran firman-Mu, bahwa setiap orang yang mau mengikut Engkau, maka harus berjuang dengan iman yang sungguh. Termasuk kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, di dalam kami mengantar kehidupan jemaat. Dari kolom 1 sampai kolom 13. Kami sebagai alat kesaksian-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai kami untuk boleh dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi kehidupan persekutuan yang ada. Dan kami tetap menjadi pengikut-Mu yang taat, yang sungguh-sungguh dan setia di hadapan Tuhan. Kami percaya juga di tengah-tengah kehidupan kami sebagai persekutuan umat-Mu, begitu banyak orang yang sungguh menginginkan kehidupan damai dan sejahtera. Oleh karena itu berkatilah kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau jugalah yang akan terus selalu hadir dalam kehidupan ini. Setiap usaha tugas pekerjaan kami. Bahkan dalam segala harapan, kerinduan dan cita-cita. Di tengah-tengah perjuangan iman yang sedang dan sementara kami lakukan di dunia ini. Dunia yang sedang kami gumuli dengan berbagai macam persoalan hidup. Kami yakin segala yang telah kami perjuangkan dengan tetesan air mata, dengan kerja keras, dengan jari juang, tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi itu akan mendatangkan berkat sukacita dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Berkatilah juga Tuhan kehidupan bagi saudara-saudara kami yang sedang dan sementara berjuang dalam keadaan sakit, dalam gumul mereka, pribadi, keluarga, rumah tangga ataupun pekerjaan. Biarlah juga Engkau akan terus menopang mereka semua, memberikan kekuatan bagi mereka, untuk kiranya mereka boleh dapat menikmati kehidupan yang nyaman. Untuk mereka boleh dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bahkan memperoleh kekuatan yang Tuhan siapkan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, pemerintah bangsa dan negara kami, diberkatilah mereka Tuhan. Bahkan dalam situasi dan kondisi politik saat ini, kami yakin Engkau tetap selalu menaungi mereka. Engkau terus memakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, dalam mempersatukan kami. Dan kami tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Di dalam perbedaan-perbedaan kami, tetapi satu hal yang Engkau inginkan, bahwa kami harus hidup di dalam kedamaian. Kami hidup di dalam satu Tuhan, yang di dalamnya mengarahkan kami untuk tetap selalu mau hidup rukun dan damai. Apapun yang akan terjadi nanti Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Engkau memberkatilah juga kami semua yang sudah memberikan persembahan. Apa yang telah kami berikan ini, biarlah itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersukacita di minggu berjalan ini, dalam ketambahan usia ataupun juga Tuhan, di dalam syukur yang lain, diberkatilah itu. Biarlah mereka boleh terus bersukaria di dalam Tuhan. Dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab apa yang dinikmati, itu adalah pemberian Tuhan yang gratis dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam sorga, kami yang sudah bertugas di saat ini, berkatilah kami semua. Secara khusus juga Tuhan, memberkati bagi Bapak Hani yang selalu siap siaga
untuk menjadi alat-Mu di dalam peribadatan kami. Bahkan kami sebagai pelsus yang sudah bertugas, ataupun juga Tuhan pemain keyboard, kantoria, pegawai dan kostor. Berkatilah kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami bawa dan taruhkan ke dalam tangan-Mu. Namun rencana kami sebagai jemaat di minggu yang akan mendatang, biarlah Engkau mudahkan. Ketika kami mau menyatu di dalam satu persekutuan di gereja ini Tuhan, biarlah Engkau jugalah yang akan terus menuntun kami semua, bahkan menjaga kami semua. Engkau jugalah yang akan mengantar kami semua untuk boleh menghadap hadirat Tuhan dalam kerinduan bersama sebagai persekutuan umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami. Inilah syukur kami. Permohonan yang dinaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Nyanyian penutup. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara-saudaraku, pergilah dan lakukan segala kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah di dalam Anaknya Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru Manado. Dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadim dan penyelenggara ibadah
yang telah melayani ibadah kita pada saat ini. Juga kepada sekalian jemaat dan keluarga yang sudah berkenan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.